dalam rangka mengisi kemerdekaan gitu. Jadi kalau sekarang ada bilang kita sudah merdeka apa belum sih? Itu rada-rada ya namanya konflik, bukan berarti kita tidak merdeka. Itu konflik yang harus diselesaikan. Karena bahaya sekali kalau sampai bilang gini, Pak, kita belum merdeka. Yakin orang yang berpendapat belum merdeka belum pernah hidup di zaman pajak kepala di zaman Ki Wasit. Di zaman Ki Wasit, apa-apa denda gulden, apa-apa denda gulden. Sekarang kita pajak nebang pohon aja masih harus didenda ya. Waduh, pajak motor aja di Indonesia ini alhamdulillah masih denda-denda juga cuma berapa? 10.000, 20.000. Dibuai dibesarkan bunda, awang-awang, terus akeh udan salah mongso. Jadi artinya hujan banyak cuman musimnya sampai akhir menutup jadi ramalan Jayabaya itu terbukti. Yang pertama mobil ya maksudnya. Pertama mobil, itu nggak pakai kuda ya. Ternyata ada mobil gitu. Kedua pesawat pasti. Kedua perahu melaku ning dhuwur awang-awang itu kan berarti pesawat. Ternyata ada. Jadi semua terbukti. Sampai akhirnya itu Pak Presiden Soekarno itu ya. Presiden Soekarno itu juga pada tahun 1930 juga menunggu-nunggu, bahkan dia mengajukan dalam satu pertemuan gitu dengan hakim di pemerintahan Hindia Belanda itu begini nih kata Soekarno, Tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Adalah sebabnya gitu. Sabda Prabu Jayabaya gitu. Karena ada Prabu Jayabaya itu menunjukkan bahwa suatu saat akan ada Ratu Adil yang akan turun memimpin sebuah pemerintahan dan menciptakan kesejahteraan di negara itu, di Jawa itu, dan itu diucapkan 800 tahun yang lalu. 1135 ya. 35 Jayabaya. Kemudian ditunggu-tunggu di zamannya Ronggo Warsito itu 1700-an gitu ya, karena belum muncul juga. Sudah yang Giyanti belum muncul juga. Ditunggu di zamannya Geger Cilegon 18 tahun menunggu juga. Belum keluar itu Imam Mahdi istilahnya kan, kalau di situ bukan Ratu Adil tapi kan sama tujuannya menunggu itu. Kemudian zamannya Soekarno belum merdeka juga nih, tapi orang-orang itu sudah pada pintar, sudah sekolah di Belanda. Banyak yang sekolah di Belanda gitu, sehingga mereka ngobrol nih, kita nih kapan merdeka gitu. Soekarno itu. Jadi akhirnya tetap menunggu-nunggu sabdanya Jayabaya tadi itu gitu. Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat katanya gitu, kata Soekarno itu. Sampai hari ini Ratu Adil itu ya. Ratu Adil itu tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, hati rakyat yang menangis itu tak habis-habisnya menunggu, mengharap-harapkan kedatangan dan Ratu pertolongan dari Ratu Adil itu. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan tak henti-hentinya menantikan kapan gitu, mengharap kapan matahari terbit gitu. Jadi seakan-akan Ratu Adil itu diharap-harapkan dari dulu sampai sekarang. Sampai mau menjelang peringatan kemerdekaan 1930 ya berarti ya. Ini 1930 sebelum merdeka. Orang mengharapkan kedatangan Ratu Adil. Terus setelah kemerdekaan juga gitu, orang juga tetap berharap Ratu Adil. Nah begitu, makanya ada apa namanya, perjanjian Linggarjati itu. Linggarjati itu sebetulnya itu adalah solusi bagaimana Indonesia ini merdeka gitu ke depannya, biar karena baru merdeka diadakanlah perjanjian kesepakatan yang ditengahi oleh Inggris, karena Inggris waktu itu sebagai penanggung jawab politik dan militer di Asia Tenggara. Jadi Inggris manggil, Belanda manggil Indonesia. Cuman sayangnya bangsa Indonesia sendiri juga masing-masing berpikir. Presidennya kan Soekarno berpikir bagaimana kita mengakomodir perjanjian itu. Yang penting nanti suatu saat juga toh kita juga merdeka. Nah terbukti sekarang kan kayak Sultan Bolkiah, Arab merdeka Saudi semua, ya. Kan merdeka semua, Arab Saudi semua. Terus
di Timur Tengah itu. Kan mereka juga akhirnya semua dimerdekakan. Cuma waktu itu bangsa Indonesia terlalu berpikir terlalu cepat gitu. Wah, Soekarno lemah katanya menghadapi Belanda katanya begitu. Padahal Soekarno berpikir bukan lemah, daripada gua perang ngabisin nyawa. Mending perjanjian aja dulu. Mending perjanjian dulu sambil mikir. Toh nanti juga akan dimerdekakan gitu. Akhirnya kisruh lah gitu, kisruh. Perjanjiannya acak juga itu. Perjanjiannya akhirnya si Belanda juga mengkhianati perjanjian gitu. Saling hianat ya. Iya, karena kan mungkin si Van Mook juga ngelihat lah Soekarno aja nggak didukung sama partai-partai sendiri. Sama sendiri, harusnya kan partai yang mendukung gitu ya. 2 kali perjanjian didamaikan, terjadi perjanjian Reville, si Van Mook berkhianat lagi karena melihat kisruh aja. Di Indonesia itu kisruh, begitu merdeka malah kisruh. Nah, iya. Waktu sebelum merdeka nggak kisruh gitu. Setelah Dai Nippon pergi ya. Jadi begitu Dai Nippon datang juga Soekarno langsung pidato, ini mumpung saya punya pidato di hadapan tentara Dai Nippon. Pidato. Pas tentara Dai Nippon masuk langsung Soekarno berpidato. Paduka yang mulia, kami bertambah setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci. Untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negara kepada rakyatnya masing-masing, kami berdiri di belakang Tuan dan di belakang Dai Nippon. Itu pidatonya beneran apa politik? Pidato beneran. Soekarno dan kawan-kawan, karena ini kan udah menjelang tadi tuh kemerdekaan, menunggu-nunggu Ratu Adil. Ternyata Ratu Adil itu ya Jepang itu gitu, datang dari timur, karena Ratu Adil itu menurut Jayabaya itu datang dari arah matahari gitu. Iya. Jadi kami serahkan segenap. Nah, makanya begitu Jepang datang dianggapnya Ratu Adil ini. Iya, jadi sama Soekarno ya. Sama Soekarno ini. Sama Presiden Soekarno dianggap, "Oh, ini nih Ratu Adil." Jadi kami serahkan segenap, kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini. Hidup Dai Nippon, hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris. Sekianlah. Ini nih Paduka Tuan. Emperor ya, Paduka Tuan itu, Emperor, Kaisar. Kepada Kaisar. Jadi ini yang dianggap Soekarno itu boneka Jepang pada waktu itu. Dianggap boneka. Ada ceritanya di film The Oz. Ya kan kemarin kita bahas Last Samurai. Ini sesi pembahasan film. Pembahasan film ya. Ada filmnya ya. Ada filmnya The Oz tahun 2020. Apa tahun 2021 ya? Itu film terbaru ya. Film terbaru. Garapannya juga bagus ya. Buatan Belanda. Bahasanya ada 3. Bahasa Jepang, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Dan tiga-tiganya ini bercampur dalam satu film. Wah, keren banget filmnya. Keren banget ya. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa bikin film keren ya. Ya cuma ada rating X-nya ya, ada adegan tembak menembak yang darah-darah di mana-mana, jadi sadis ya filmnya, jadi nggak baik kalau ditonton anak-anak gitu. Nah, di situ diceritakan bahwa Soekarno itu boneka Jepang, Soekarno pengkhianat, karena tadinya Soekarno itu kan Hindia Belanda Pak ya. Hindia Belanda disekolahkannya pun ke di Belanda. Iya. Jadi pas pidato seperti ini saya jadi inget ya. Cerita kian ke sebabe Presiden Soekarno dianggap boneka Jepang. Iya. Dasar Soekarno, ada caci maki kepada Soekarno juga di film itu ya. Iya, ada di tentara-tentara Hindia Belanda itu. Nah, di film itu juga ada cerita tentang Ratu Adil. Nah, yang Ratu Adil dalam film itu dia benar-benar mengklaim. Kalau Jepang kan enggak. Kalau Jepang nggak mengklaim. Hanya dia berjanji bahwa ini saudara tua gitu, berjanji aja. Itu kan yang dianggap Ratu Adil oleh Presiden Soekarno. Tapi kalau ini dia mengklaim dirinya Ratu Adil. Siapa itu? Yaitu adalah Raymond Westerling, seorang komandan Hindia Belanda yang berdarah Turki yang melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan ya. Sorten Selatan ya. Di Sulawesi Selatan. Di lagunya juga ada ya, Westerling pun tersenyum itu karena saking nggak pernah tersenyumnya gitu kan. Nah, itu dia mengklaim dirinya adalah Ratu Adil. Ada percakapan di film itu, "Kamu tahu siapa orang rakyat panggil saya?" Nah, gitu kan, gaya bahasa Belanda kan. Saya adalah, jadi masyarakat sendiri menganggap Westerling itu Ratu Adil. Karena memang kerjanya Westerling itu tidak kepada Belanda dan tidak kepada
Indonesia ya. Jadi dia gerak sendiri, ya kan. Betul, ya. Emang sih dia Belanda tadinya, ya kan, Komandan Kenil ya. Komandan Kenil awalnya. Ya. Awalnya Komandan Kenil, terus akhirnya membuat resimen sendiri atau divisi sendiri yang judulnya itu Legion of Ratu Adil atau Just Ratu kan artinya pasukan. King ya. Jadi ya, kalau king, bisa king bisa queen. Jadi ratu itu bisa king bisa queen. Jadi intinya rajanya keadilan, karena dia tugasnya hanya mengantarkan bangsa ini, di situ ceritanya itu hanya mengantarkan bangsa ini kepada kemandirian bangsa ini. Jadi dia hanya menjaga ketidakadilan. Ketidakadilan sebetulnya itu yang dilakukan oleh Perjanjian Linggarjati tadinya. Tetapi Soekarno sendiri tidak didukung oleh partai-partai. Kemudian barangkali timbullah gagasan atau ide panggilan, karena ini juga kan kalau nggak salah turunan dari Turki ya. Turki, bapaknya darah Turkinya ada. Bapaknya Belanda, ibunya Yunani ya. Tapi tinggal lahir di Turki. Ya, Raymond Westerling itu lahir di Istanbul. Akhirnya Turki. Di Istanbul, Turki. Jadi wajar ya kalau ada darah-darah. Nggak ada sih darah Turkinya, yang dari sini ya. Tetapi jiwanya mungkin terbangun. Jiwanya mungkin ke bawah-bawah Turki, karena Turki. Dia juga kan komandan perang dunia kedua ya, sebelum masuk Kenil dia termasuk terlibat perang dunia kedua. Jadi yang ngarannya perang itu udah mendarah daging lah gitu. Westerling itu. Makanya ketika melakukan pembantaian di Sulawesi Selatan itu ya enak aja, karena emang dia udah biasa melakukan pembantaian gitu. Jadi Westerling itu satu-satunya yang memenuhi ramalan Jayabaya, Haji Abdul Karim. Jadi terlepas dari agama ya, jadi agama Islam atau terlepas dari itu, karena kalau Imam Mahdi baru harus Islam. Iya, kalau Imam Mahdi harus Islam. Kalau Ratu Adil mah yang namanya nggak ada hadisnya, ya kan, bebas aja gitu tuh, namanya ramalan kan, boleh percaya boleh enggak. Tapi ketika orang ada ramalan seperti itu, masing-masing memenuhi. Ini saya nih datang dari timur ya, dari Turki, terus kemudian terkenal Turki adalah satu bangsa yang besar yang kuat sebelum 1924 ya kan. 400 tahun itu Emperor Turki itu ya, tidak bisa ditumbangkan oleh militer manapun. Terus ya dia merasa sekarang ada di Nusantara dan mendengar cerita Ratu Adiles. Mbuh ya itu apakah ngaku klaim sekalian ya kan, endah udahlah saya ini aja gitu. Atau karena dia juga membaca bukunya Ronggo Warsito kan begitu. Iya, karena nggak mungkin orang datang ke sini diem-diem itu nggak mungkin. Karena orang-orang dari Belanda itu semua juga membaca buku buku karya-karya orang kita. Makanya orang Belanda kenapa lebih dulu maju daripada kita? Karena mereka lebih dulu membaca apa-apa yang ada di kita, misalnya sejarah gitu. Tentang sejarah Wali Songo, mereka lebih orang Belanda duluan sama orang Itali, sama orang Inggris. Mereka dulu yang mempelajari, belajar duluan, makanya mereka maju gitu. Nah, kita baru kemarin setelah tahu Wali Songo kita baru kemarin. Ya, tertentu aja ya yang 1900-an udah merdeka ini baru tahu Wali Songo kita mah. Kalau Belanda lebih dulu mereka dipelajari diperdalam gitu. Ya mungkin kalau masalah akidahnya lain ya, tetapi kan perilakunya itu kan yang membuat bangsa maju kan perilaku gitu. Kalau akidah mungkin sama ya, versi agama dia iya, karena kan menjaga terus hormat ratu, karena kan kalau kita Islam juga harus hormat kepada raja, khalifah, kalau dia ratu juga kan gitu kan. Kalau akidah sama-sama berani mati lah. Iya, jadi cuma imannya aja yang berbeda cabang gitu. Kalau akidah sama-sama. Cuma wajar lah kalau mereka akhirnya lebih dulu maju, karena mereka lebih dulu mempelajari masalah Wali Songo itu. Diantaranya ya Sunan Bonang dan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ajaran-ajaran ini yang mereka pelajari. Termasuk mungkin Jayabaya tadi itu ya. Jayabaya juga dipelajari ya. Westerling juga mempelajari Jayabaya, tapi kayaknya tulisannya Ronggo Warsito. Karena Ronggo Warsito itulah yang mempopulerkan sebetulnya. Oh iya. Makanya banyak orang menunggu kedatangan Ratu Adil. Cuma ya kalau Belanda itu punya prinsip yang unik ya.
yaitu tadi belajar baca kalau tidak mau pulang dalam keadaan peti mati gitu. Yeah. Jadi prinsipnya nih baca maksudnya pelajari karakteristik bangsa Indonesia dan sebagainya. Jadi Belanda itu punya prinsip ini baca buku kalau nggak mau pulang dalam keadaan peti mati, maksudnya kalau nggak ngerti lah ya susah lah. Nanti mungkin dalam kesempatan lain kita akan khusus membahas masalah yang berbeda dengan pemikiran kita sekarang, menuduh orang Belanda itu seakan-akan memutarbalikan sejarah, ya kan? Padahal orang Belanda itu justru dia mempertahankan bagaimana sejarah bangsa Indonesia ini jangan sampai tidak diketahui oleh bangsanya sendiri di masa yang akan datang, maksudnya sekarang. Yeah. Lah sekarang malah orang kita nggak tahu sejarah zaman dulu gitu, karena kita nggak belajar. Ya Westerling aja mungkin baru tahu di video ini kali ya. Yang baru tahu komen ya, yang baru tahu atau yang udah tahu komen boleh gitu. Padahal Belanda itu memang punya niat betul untuk menjaga jangan sampai tradisi dan budaya bangsa Indonesia itu hilang. Dipertahankan oleh Belanda. Kenapa kalau hilang budaya? Karena bangsa itu tidak punya makna apa-apa, tidak hebat. Nah sekarang kita belum hebat, berarti belum mempelajari sejarah yang dipertahankan Belanda itu. Malah kita ngata-ngatain Belanda gitu. Belanda memutarbalikan fakta sejarah. Enggak, Belanda akan mengungkap nanti dalam satu kesempatan lain kita bahas itu. Ini bahas. Kita bahas itu. Ya, cuma kalau bahas Ratu Adil tadi itu ya sudah sampai sekarang akhirnya dipenuhinya ramalan itu oleh Raymond Westerling. Ya terima nggak terima ya itu. Ya itulah yang terjadi. Ya dan pengennya sih kita sama orang kita gitu ya Ratu Adil. Ya cuma gimana klaimnya Raymond Westerling? Memang betul. Ratu Adil turun itu dia akan berhasil apabila seluruh rakyat mendukung. Gitu. Ya. Cirinya ya. Ya, kalau rakyat tidak mendukung, walaupun Ratu Adil turun seperti Raymond itu kan menganggap dirinya Ratu Adil, ingin melakukan itu, artinya memberikan solusi bagaimana biar bangsa ini aman, tentram, damai, sejahtera. Itu kan Ratu Adil kan tujuannya itu. Iya. Lah kalau rakyatnya nggak mendukung waktu itu, gitu kan si Raymond tidak didukung oleh rakyat. Tapi tahun klaim itu 1946 itu sudah dukungan rakyat sudah banyak yang laporan dan minta perlindungan kepada Raymond Westerling ini zaman itu. Jadi pas logikanya gini, Mbak, sampai nanti akhirnya membentuk Legion of Ratu Adil itu 1949 tadi ya. Untuk ketika membantai orang-orang di Sulawesi itu dengan pembantaian Westerling, itu logikanya sederhana. Logikanya orang-orang yang dibantai itu adalah orang-orang yang rusak sehingga harus diamputasi, kata Raymond Westerling. Kata dianya tuh, bapak saya itu kena penyakit kencing manis dan harus dipotong kakinya. Nah, ketika dipotong kakinya selamat sampai sekarang gitu. Tapi kalau nggak dipotong, bangsa ini akan hancur. Ya, karena kan lawannya itu. Memang sebetulnya itu. Kalau sebuah negara pengen maju, ya apa boleh buat harus punya keberanian, misalnya menegaskan bahwa koruptor itu ya harus ditindak tegas, jangan ditolerir. Sama sebetulnya itu bisa diambil satu perbandingan gitu, perumpamaan. Iya. Cuma resikonya tetap akan dianggap pembantaian karena kan 4.000 orang nyawa hilang dan asal aja gitu kan. Kalaupun kita sekarang membantai koruptor juga tetap disalahkan. Iya, tetap disalahkan. Jadi tidak bisa. Makanya untuk turunnya Ratu Adil itu harus betul-betul Ratu Adil yang Imam Mahdi. Iya, tapi itu. Katanya Imam Mahdi menjelang mau kiamat. Ya nanti lagi. Ya udah kalau gitu kita hadapi aja kehidupan ini. Yang penting kita yakin bahwa suatu saat setelah kita ini belajar sejarah akan ada generasi baru, yang generasi emas itu yang seperti ini. Seperti generasi emas. Emas yang akan muncul, dan itulah yang akan mengangkat negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang berkuasa di muka bumi, maksudnya. Berkuasa setelah orang-orang terdahulu, para kiai, para pejuang melakukan kemerdekaan. Nah, kita tinggal mengisi kemerdekaan seperti yang disebutkan dalam upacara-upacara di TV itu ya. Dalam rangka mengisi kemerdekaan gitu. Jadi kalau sekarang ada bilang kita sudah merdeka apa belum sih? Itu rade-rade ya. Aslinya ya kita tegaskan lagi, kalau ngomong kemerdekaan diresmikan ya 17 Agustus 1945 diresmikan. Persoalan nanti di tengah perjalanan banyak konflik, bukan berarti kita
tidak merdeka. Itu konflik yang harus diselesaikan. Karena bahaya sekali kalau sampai bilang gini, Pak, kita belum merdeka. Lah terus yang dulu 1745 itu apa? Belum, ini yakin orang yang berpendapat belum merdeka belum pernah hidup di zaman pajak kepala di zaman Ki Wasit. Di zaman Ki Wasit, apa-apa denda gulden, denda gulden. Sekarang kita pajak nebang pohon aja masih harus didenda ya. Waduh, pajak motor aja di Indonesia ini alhamdulillah masih denda-denda juga cuma berapa, 10.000, 20.000 pajak motor. Kalau dulu waduh itu sudah berapa gulden atau berapa keping emas ya. Makanya ya kita itu harus belajar kepada Belanda. Jadi bukan bagaimana kita itu membenci Belanda gitu kan. Kalau sekarang kan seakan-akan kita ditanamkan 350 tahun dijajah Belanda, padahal mah ya Inggris, ya Portugis, ya Perancis juga gitu sebetulnya, walaupun secara tidak langsung. Belanda juga terbagi-bagi. Belanda juga terbagi. Terus ada Jepang, tetapi kita di sekolah bagaimana seakan-akan Belanda ini 350 tahun menjajah kita dengan kekejaman. Padahal kalau kita belajar sejarah yang sebetulnya kita nggak gitu-gitu amat kok. Kalau Belanda itu dijajah kejam nggak bisa Sumpah Pemuda kali. Iya, nggak bisa. Sumpah Pemuda udah ditangkepin kayaknya orang yang mau Sumpah Pemuda. Iya. Apalagi itu menyebut satu tanah air, satu berbahasa Indonesia. Belanda ngizinin bikin surat, kan surat izinnya tetap ada dari pemerintah Belanda. Kamu mau apa? Itu Hindia Belanda ya udah ya. Hindia Belanda. Kamu mau apa? Kongres pemuda ya silahkan. Ini surat izinnya. Izin dulu, diizinkan di Jakarta. Terus kamu bikin apa? Saya mau bikin partai apa? Syarikat Dagang Islam. Oh, terus yang dagang, ini mau untuk perjuangan umat Islam. Oh ya udah, dibuat surat izinnya partai. Terdaftar lah ya. Islam terdaftar. Jadi kita itu jangan terlalu berpikir hidup di zaman penjajahan tuh susah gitu. Enggak, biasa aja kayak sekarang. Kayak sekarang aja, waktunya kerja, waktunya tani gitu. Iya. Nah, jadi jangan menanamkan kebencian terhadap Belanda, karena Belanda itu banyak membela kita, terutama dalam urusan bagaimana mengenali sejarahnya sendiri. Itu nanti yang akan kita kupas di masa yang di episode yang akan datang. Iya, kalau dipikir-pikir ya enak sekarang sebenarnya daripada hidup di zaman 1888, nggak ada handphone, nggak ada handphone. Waduh, lampu ya petang bereret ya kan. Jadi kalau bilang sekarang masih belum merdeka, salah. Itu kurang pas. Karena makna merdeka. Nah, maksudnya belum merdeka tuh merdeka apa dulu nih? Kalau merdeka secara lugawi kan itu artinya dari sisi apa nih? Mau dari bahasa Arab ya kita bisa bahas, dari usul fikih bisa bahas. Kalau dari sisi lugah hur ya kan. Hur itu artinya merdeka. Karena hati-hati sekali nih Pak harus dibahas ini, karena kalau sampai bilang orang belum merdeka berarti dia budak. Nih, gitu. Kita sendiri waktu zaman Belanda sebetulnya kita itu orang merdeka. Ya, makanya tadi saya bilang ketika kita bilang kita ini lagi zaman Belanda ini sudah orang merdeka. Bukan jadi orang yang dijajah, nggak bebas, bukan. Ya. Orang bebas. Merdeka. Karena definisi merdeka itu sederhananya ya bukan budak. Bukan budak. Karena kalau ya hukumnya beda. Kalau budak itu ya harus tuannya, nggak boleh cuman Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tempat dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.